Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tian Eko Saputra dengan nomor NIM 521221075, program studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan membahas tentang tugas besar yang diberikan oleh Ibu Silviana dalam mata kuliah pengantar komputer dan IT. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang multi level list dari heading 1 sampai dengan heading 3. Untuk membuat multi level list, kita akan masuk ke panel home, lalu kita pilih yang kolom ini, multi level listnya, lalu kita membuat new multi level list. Di sini kita akan membuat dari yang pertama dulu. Kita centang yang pertama, lalu saya akan menggunakan huruf, lalu kita ganti titik di sini. Lanjutnya kita buat ini menjadi heading 1 di level 1 start, lalu follow number width-nya kita masuk ke space. Oke, next kita akan buat yang level kedua. Nah, di level 2 saya akan membuat dengan menggunakan angka. Lalu kita gunakan yang level 1-nya. Kita ganti titik untuk pemisahnya. Lalu di sini kita masukkan ke heading 2. Pilih selanjutnya yaitu level to show in galerinya, masuk ke level 2. Oke, di sini tinggal langsung kita ganti yang follow number width-nya ke space. Next, kita masuk ke level 3. Saya akan membuatnya menggunakan huruf kecil. Lalu kita gunakan yang level 1 dan level 2. Jangan lupa kita pisahkan menggunakan titik. Selanjutnya kita akan masukkan untuk level 3 ini ke heading 3. Di sini level 3 dan follow number width-nya dipilih ke space. Nah, ketika sudah semua, kita sudah membuat heading 1 sampai heading 3, lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya kalau saya akan setting tipe hurufnya. Di sini heading 1, heading 2 dan heading 3 yang udah kita buat, kita rubah tipe hurufnya dengan mengklik kanannya di sini. Di heading 1 kita klik kanan, pilih modify. Nah, di sini saya akan menggunakan Arial dengan besar huruf 12. Tipenya kita bold, lalu kita ganti dengan warna hitam. Selanjutnya di heading 2 sama, kita menggunakan Arial tapi dengan besar hurufnya 11 aja. Di sini untuk tipenya yang regular, warnanya kita ganti yang hitam. Heading 3 kita ganti juga menggunakan Arial 11, lalu kita ganti hitam. Oke, setelah semua sudah kita setting, kita akan coba tes. Sini saya masuk ke blank page, kita next page ya, kita pilih lembar halaman baru. Lalu kita contohkan, misalnya kita ketikkan pendahuluan, lalu kita masukkan ini di heading 1. Nah, ini sudah ada huruf A-nya di depan judul. Lalu kita cobakan untuk subnya ya, sub temanya. Ini kan tema, ini tema, ini kita buat sub temanya. Misalnya kita ketikkan sembarang aja, nanti tinggal teman-teman sesuai dengan makalah teman-teman sub judulnya. Lalu kita masukkan ini ke heading 2. Nah, seperti ini. Jadi misalnya apabila kita akan menggunakan sub judul lagi di A3, ini misalnya kita masukkan lagi judul lain, lalu kita masukkan di sub judul yang level 3. Nah, seperti ini. Kita buatkan lagi di lembar baru. Kita insert lagi blank page. Ya, blank page-nya ini saya hapus dulu.
Misalnya kita buatkan dengan temanya ya, dengan judul baru yaitu latar belakang. Nanti bisa disesuaikan dengan makalah teman-teman. Lalu kita masukkan ke heading 1. Nah, dia sudah hurufnya di huruf berikutnya dari yang A tadi. Artinya multi level list kita sudah bekerja. Lalu kita coba untuk heading 2 dan heading 3-nya ya, untuk level 2 dan level 3-nya apakah dia bekerja. Kita buatkan lagi misalnya subjudulnya sembarang aja, untuk contoh aja ini. Lalu kita pilih ke masukkan heading 2. Nah, ini sudah menjadi B1. Kalau di sini A1, ini B1. Jadi sesuai dengan tema di atasnya, untuk heading di atasnya. Kita buatkan lagi misalnya untuk level 3-nya. Lalu kita sorotkan, kita masukkan ke level 3. Nah, artinya di sini sudah bekerja untuk settingan multi level list kita. Lalu kita akan buat daftar isinya dari konten yang sudah kita buat, yaitu pendahuluan dan latar belakang. Nah, untuk membuat daftar isinya, teman-teman bisa masuk ke panel reference, lalu pilih table of content. Nah, kita pilih yang atas. Nah, ini sudah jadi daftar isi sesuai dengan konten yang kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa ganti dengan menggunakan daftar isi. Nah, ini contohnya seperti ini. Seandainya apabila kita akan menambahkan judul atau ada pengeditan, kita bisa mengupdate table of content kita. Contoh, misalnya di sini kita tambahkan A6 ya. Di sini belum ada A6 nih. Kita tambahkan A6. Kita masukkan di level 2. Dan juga kita akan merubah salah satu judul ya. Misalnya di B3. Kita rubah. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengupdate-nya, kita akan klik tabel kontennya, lalu kita update di sini. Update table. Nah, di sini sudah muncul A6 dan ini sudah berubah. Di B3 yang tadinya apa menjadi bagaimana. Oke, untuk yang pertama tentang membuat multi level list sudah selesai. Lanjut, kita akan ke bagian kedua. Untuk bagian 2, kita akan memberikan nomor pada halaman. Langsung aja kita akan buat nomor halaman. Teman-teman bisa langkah pertama mengklikkan 2 kali di area headernya atau area footer. Misalnya di sini saya akan klikkan 2 kali di area headernya. Klik di sini 2 kali. Nah, di sini tandanya dia sudah ada tulisan header dan footer. Lalu sebelum kita memberikan number, kita akan setting dulu untuk penggunaannya. Apakah teman-teman mau menggunakan angka, huruf, atau angka Romawi. Di sini teman-teman masuk ke header dan footer dengan fake number, format fake number. Nah, di sini ada settingannya ya, kita mau merubah angka atau huruf atau angka Romawi. Di sini saya menggunakan angka saja. Oke. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke top fake number atau bottom fake number. Artinya di sini kita memberikan halaman mau di atas lembar atau di bawah atau keduanya. Contoh di sini saya akan memberikan di bawah aja, bawah halaman, lalu di bagian kanan bawah. Jadi di sini di kiri bawah, kanan bawah, tengah, ini di kanan bawah. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada di bagian bawah halaman. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan 2 juga bisa. Jadi di fake numbernya yang di top
objeknya kita masukin ke kanan atas. Jadi ada di kanan atas dan di kanan bawah. Lalu kalau sudah selesai, teman-teman bisa klikkan 2 kali di area yang kosong ini. Nah, pack number sudah jadi. Lanjut kita ke bagian 3. Untuk bagian 3, kita akan memberikan penomoran kepada gambar secara otomatis dan memberikan daftar isi untuk penomoran gambar. Kita langsung aja seperti apa. Di sini saya akan insert lembar baru dulu ya. Kita kasih nama untuk selanjutnya daftar gambar. Oke, di sini terus saya akan mencoba untuk membuat lembar baru lagi. Kita insert blank page. Lalu kita coba masukkan contoh gambar ya. Di sini saya masukkan contoh gambar. Lalu saya akan membuat penomoran pada gambar ini secara otomatis. Teman-teman, langkahnya klik kanan pada gambar yang sudah kita insert, lalu pilih insert caption. Nah, untuk judulnya teman-teman bisa merubahnya atau memberikan label baru. Di sini kalau yang defaultnya itu ada equation, figure, table. Kalau gambar ini saya bikin baru. Jadi kalau teman-teman ingin bikin baru judulnya, bisa masuk ke new label. Di sini teman-teman ketikkan gambar. Kalau sudah oke, karena saya udah buat, jadi saya pilih ini gambar. Lalu masuk ke numbering. Formatnya teman-teman bisa ganti untuk menggunakan angka atau huruf atau angka Romawi. Di sini saya menggunakan angka saja. Lalu untuk chapter startnya pilih heading 1 dan dengan pembatas kita menggunakan titik aja. Kalau sudah kita oke, ini kita oke. Otomatis penomoran pada gambar yang sudah kita insert akan terbentuk otomatis. Saya contohkan untuk gambar kedua. Kita insert picture lagi misalnya. Nah, sini saya coba memberikan nomor. Sama langkahnya, klik kanan, masuk ke insert caption, lalu oke, karena ini sudah tersetting semua ya. Lalu oke. Dia otomatis akan terurut dari yang pertama, yang di sini B1, di sini B2. Sekali lagi kita masukkan lagi contoh gambar lagi, lalu kita berikan penomoran. Nah, di sini udah ada gambar B3. Ini saya besarkan, takutnya teman-teman kurang kelihatan. Untuk memberikan daftar gambar secara otomatis, kita bisa menggunakan reference, lalu masuk ke insert table of figure. Teman-teman pilih yang ini, klik, lalu ini sudah tersetting di table of figure dengan judul gambar. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan figur, ya menggunakan figur, tapi sini saya menggunakan gambar. Jadi nanti yang terlist adalah picture yang sudah saya beri label atau penomoran gambar dengan gambar ini. Lalu kita oke aja. Nah, di sini sudah ada. Jadi ada gambar B1, B2, B3 ada di halaman kelima. Nah, seperti ini ada di halaman kelima. Oke, untuk bagian 3 sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian 4. Untuk di bagian keempat, saya akan menjelaskan pemberian penomoran otomatis pada tabel dan membuat daftar listnya. Jadi sama seperti pada gambar, langkahnya tidak jauh beda. Di sini saya sudah buatkan contoh, ada 2 tabel. Kita akan langsung membuat
untuk penomorannya. Di sini teman-teman bisa klikkan yang ini ya, tanda panah ini untuk mensorot tabel yang pertama, lalu klik kanan. Di sini teman-teman bisa pilih insert caption. Nah, di sini boleh teman-teman membuat judul baru dengan tabel. Lalu di OK. Karena di sini saya sudah buat, saya pilih yang ini tabel. Lalu untuk numberingnya sama, saya menggunakan angka, lalu heading 1 dengan pemisahnya titik. Kalau sudah, tinggal di OK. Nah, di sini berarti sudah ada tulisannya tabel B.1. Lalu kita cobakan yang kedua, sama langkahnya, klik kanan pada tabelnya, lalu insert caption, lalu OK, kan sudah terpilih tabel. Nah, di sini sudah terotomatis dari B.1 menjadi B.2. Lalu untuk membuat daftar isinya, daftar tabelnya, sama seperti kita buat pada daftar isi gambar. Kita masuk ke reference, lalu insert table of figure. Nah, di sini yang tadinya kita menggunakan gambar, sekarang menggunakan tabel. Kita pilih tabel, lalu kita OK. Nah, dia sudah terbentuk secara otomatis dengan tabel B.1 di halaman 7. Ini sudah ada di halaman 7. Jadi sudah OK, sudah otomatis. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kelima. Di bagian kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik. Saya contohkan dari tabel yang sudah kita buat tadi ya. Ada 2 tabel ini. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke bagian insert, lalu pilih chart. Di sini kita coba pakai yang kolom dulu, lalu kita OK-kan. Nah, di sini kita disajikan ada 3 data, seri 1, 2, 3, karena kita menggunakan hanya 1 data aja. Yang kolom C dan D ini kita bisa hapus, klik kanan, delete. Lalu teman-teman bisa untuk copy paste data yang sudah kita buat. Yang di sini ya, karena jumlah karyawan. Kita paste di sini. Judulnya kita ganti jumlah karyawan. Lalu untuk data tahunnya kita bisa pastekan di sini. Lalu data set kita kasih tahun. Kalau sudah, kita lihat grafiknya. Nah, sini grafiknya sudah terbentuk secara otomatis. Kita buatkan lagi satu lagi contohnya untuk tabel yang berikutnya dengan bentuk grafik yang berbeda. Kita insert, masuk ke chart, kita contohkan menggunakan grafik line. Di sini ada pilihan lagi ya, dari tipe-tipe lainnya kita pakai yang ada titiknya, coba yang ini. Lalu OK. Nah, sama seperti tadi, karena kita hanya membutuhkan hanya 1 kolom data, kita bisa buang yang tidak perlu. Lalu kita copy pastekan data jumlah mahasiswanya. Lalu kita ganti di sini jumlah mahasiswa. Untuk tahunnya kita pastekan di sini. Kalau sudah, tinggal ditutup. Nah, ini dia adalah tabelnya. Untuk jumlah mahasiswa dan di atasnya jumlah karyawan. Untuk bagian kelima sudah selesai. Terakhir kita lanjut ke bagian keenam. Untuk di bagian keenam, yaitu bagian terakhir dari tugas yang diberikan Ibu Silviana, yaitu membuat barcode. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan dulu link yang akan kita buatkan barcode-nya. Di sini saya contohkan misalnya .com aja ya, google.com. Lalu kalau sudah, kita enter. Untuk memastikan apakah link ini sudah aktif atau belum, teman-teman bisa cek dengan kontrol, lalu kita klik apakah dia sudah aktif. Linknya sudah aktif. Jika sudah, baru kita akan buat barcode-nya, yaitu dengan mengetik
display barcode. Lalu di akhir kita ketikkan formulanya QR backslash H1 backslash QL. Ketika sudah selesai, lalu kita blok ya, kita sorot dari awal sampai akhir, lalu kita tekan Ctrl F9 sampai terbentuk tanda tutup kurung. Ketika sudah terbentuk tanda tutup kurung seperti ini, tutup kurung buka kurung sini, lalu klik kanan pada yang ini tetap dalam keadaan terblok ya, lalu klik kanan, kita pilih toggle failed code. Nah, sudah jadi barcode untuk tadi situs Google. Oke, dengan demikian penjelasan yang sudah saya berikan dari tugas yang sudah diberikan Ibu Silviana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan. Saya Tian Eko Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.